Selamat bertemu kembali dalam kuliah Minggu 10 ISBD. Materi kuliah kali ini adalah manusia dan lingkungan. Selamat menyimak. Pengantar, lingkungan, Milu, memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan memengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan memengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Hubungan antara lingkungan dan kehidupan manusia sudah diakui para pemikir dan tokoh dunia sejak dahulu. Aristoteles mengatakan manusia dipengaruhi oleh aspek geografi dan lembaga politik. Montesquieu menyatakan bahwa iklim memengaruhi politik dan semangat manusia. Arnold Toynbee menyatakan peradaban manusia akan tumbuh pada lingkungan yang sukar dan penuh tantangan. Henry Thomas Buckley menyatakan bahwa iklim, tanaman, dan tanah saling berkaitan dalam memengaruhi karakter dan sifat manusia. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor lingkungan, tanah, iklim, topografi, sumber daya alam, dapat menjadi prakondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi kehidupan manusia. Manusia pun dapat memengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Dari sinilah lahir peradaban istilah Toynbee sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Misalnya, manusia menciptakan jembatan agar bisa melewati sungai yang membatasinya. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia dalam kehidupan manusia. Lingkungan merupakan faktor yang cukup signifikan. Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini, manusia langsung ditempatkan di lingkungannya. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Sedangkan lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bila kita berbicara tentang lingkungan hidup sosial atau dikenal juga sebagai lingkungan non-fisik, tentunya berkaitan dengan keberadaan manusia di lingkungan sosialnya di mana manusia saling melakukan interaksi sosial. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, keberadaan manusia di lingkungan sosial memainkan peran sebagai makhluk sosial yang bermakna manusia selalu membutuhkan manusia lainnya atau manusia sebagai makhluk sosial. Namun, dalam konteks ini kita akan berbicara mengenai lingkungan hidup yang tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah suatu kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup, dari berbagai jenis, dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat intervensi manusia terhadap tatanan ekosistem. Manusia adalah bagian dari ekosistem tersebut. Dalam lingkungan hidup terdiri dari dua faktor penyusunnya, yaitu 1. Faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup, yaitu yang terdiri dari tanah,
air, udara, cuaca, suhu dan lain sebagainya. 2. Faktor biotik atau faktor yang hidup yang terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan. Lingkungan hidup merupakan sumber penting bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Manusia dapat bertahan hidup berkat apa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di alam ini. Manusia dapat memanfaatkan semua yang ada di alam ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. 2. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. 3. Lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. 4. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. 5. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Di tingkat nasional, penghormatan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup juga dilakukan dalam bentuk memberikan apresiasi bagi penyelamat, perintis, pengabdi lingkungan dan lain sebagainya. Penghargaan itu disebut Kalpataru. Di tingkat daerah pun dapat menerima penghargaan Adipura sebagai kota atau kabupaten terbersih. Problematika lingkungan sosial yang dihadapi masyarakat. Terkait dengan problematika yang dihadapi masyarakat selalu terkait dengan tindakan masyarakat yang bertentangan dengan norma atau hukum atau segala sesuatu yang bersifat merusak. Faktor ini dapat muncul karena berbagai faktor seperti ekonomis, psikologis, atau faktor lainnya. Bentuk problematika sosial yang dihadapi masyarakat beragam bentuknya. Berdasarkan faktor penyebabnya makan dapat dikelompokkan menjadi 1. Problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran. 2. Problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit menular. 3. Problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa dan disorganisasi. 4. Problema sosial karena faktor kebudayaan, seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Namun, seringkali suatu problematika sosial dapat digolongkan kepada lebih dari satu kelompok. Contohnya saja kemiskinan yang mungkin disebabkan karena mengalami suatu penyakit sehingga tidak dapat mencari nafkah atau karena mengalami gangguan kejiwaan, faktor psikologis, atau dapat pula diakibatkan faktor budaya yaitu tidak memperoleh pekerjaan karena ditolak atau terbatasnya sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam kehidupan sosial masyarakat dibutuhkan keserasian yang dapat melahirkan harmonisasi, damai dan tenteram. Keserasian dalam konteks ini bermakna kesesuaian hubungan timbal balik antara komponen serta berbagai aspek dalam lingkungan tersebut. Keserasian lingkungan sosial adalah kesesuaian pola tindakan manusia dalam suatu sistem hubungan timbal balik antara berbagai aspek kehidupan sosial dan jaringan unsur-unsur pokok yang ada dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, nilai,
sikap dan pola perilaku individu serta kelompoknya, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Keserasian antar orang atau kelompok akan memengaruhi daya tampung lingkungan sosial, begitu pula sebaliknya, yaitu daya tampung lingkungan sosial akan memengaruhi keserasian hubungan antar orang atau kelompok tersebut. Daya tampung lingkungan sosial dimaknai sebagai kemampuan suatu kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk dapat hidup bersama-sama dalam suatu wilayah dan sebagai suatu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, damai dan rukun. Problematika lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial bermasyarakat, di mana interaksi menjadi salah satu faktor penting. Problematika yang dihadapi masyarakat tidak hanya terkait dengan problematika sosial saja, namun problematika terkait lingkungan hidup atau lingkungan alam sekitar. Dewasa ini, problematika yang dihadapi masyarakat tidak hanya dihadapi di Indonesia, namun sudah menjadi isu global. Isu-isu kontemporer terkait lingkungan hidup tersebut menjadi keprihatinan bangsa atau komunitas masyarakat internasional. Ada banyak sekali isu-isu terkait lingkungan hidup yang perlu didiskusikan dan perlu mendapatkan perhatian dunia sehingga dapat dicari solusi atas problematika-problematika tersebut. Berikut adalah beberapa isu-isu lingkungan hidup sebagai berikut. A. Pemanasan global, global warming. Pemanasan global secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk perubahan iklim ekstrim yang lebih lanjut memicu terjadinya perubahan iklim. Climate change, isu ini telah muncul pada akhir 1980-an yang dengan cepat ditanggapi sebagai persoalan global. Pemanasan global disebabkan karena adanya rusaknya lapisan ozon bumi. Produksi CFC yang digunakan dalam alat semprot aerosol, sebagai bahan pendingin lemari es atau pendingin ruangan, dalam insulasi busa, dan sebagai zat pelarut dalam industri-industri elektronika dan komputer dianggap sebagai biang terjadinya pelapisan ozon bumi. Penggunaan bahan-bahan tersebut menyebabkan atmosfer membentuk selubung yang menghalangi radiasi panas matahari yang dipantulkan bumi sehingga tidak dapat terlepas ke atmosfer, sehingga mengakibatkan suhu udara meningkat. Proses ini disebut sebagai efek rumah kaca yang kemudian menimbulkan fenomena pemanasan global, global warming. Pembakaran bahan-bahan fosil dalam jumlah besar dianggap sebagai salah satu sebab. Di samping itu ada sebab lain seperti penggundulan hutan tropis secara masif yang pada akhirnya berimbas pada kemungkinan longsor, banjir, erosi, desertifikasi tanah, atau bahkan yang paling parah lenyapnya habitat alami spesies hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, fenomena itu perlu segera ditemukan solusinya karena akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Ancaman tersebut dapat berupa 1. Munculnya penyakit menular dan endemik seperti demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya karena peningkatan suhu bumi. 2. Daratan akan terancam tenggelam karena naiknya permukaan air laut disebabkan es di kutub yang mencair karena suhu meningkat. 3. Persediaan air bersih yang semakin menipis karena kemarau berkepanjangan. 4. Gagal panen bagi pertanian yang berharap pada irigasi air hujan. 5. Bencana alam karena perubahan kondisi alam seperti banjir, hujan badai, atau angin topan dan puting beliung. B. Persediaan air bersih. Salah satu sumber utama kehidupan manusia di muka bumi ini adalah air. Tanpa air manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Tanpa air dapat dikatakan semua makhluk hidup akan terancam punah. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Bahkan NASA mencoba meneliti keberadaan air di planet lain yang dengan itu memungkinkan manusia untuk hidup di planet lain selain bumi. Dengan demikian jelas kita pahami bahwa keberadaan dan tersedianya sumber air bersih merupakan syarat mutlak bagi makhluk untuk bertahan hidup. Meski begitu,
Problematika terkait tersedianya air bersih saat ini masih dihadapi oleh beberapa masyarakat di seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor penyebab masalah ini terjadi adalah karena pertumbuhan penduduk dunia yang semakin signifikan yang seiring dengan itu kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Selain itu faktor peningkatan suhu udara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya juga ikut mempengaruhi. Curah hujan yang semakin rendah dipantau menjadi salah satu penyebab sehingga ketersediaan sumber air bersih pun semakin menipis. Kekurangan pasokan air bersih ini lantas memunculkan problematika lainnya seperti munculnya berbagai macam penyakit seperti kolera, tifus, malaria, demam berdarah maupun penyakit menular lainnya. Hal ini dapat dilihat secara mudah pada kondisi pengungsi di tempat pengungsian yang akan sangat mudah tertular penyakit karena persediaan air bersih yang tidak memadai. Tidak hanya itu, bahkan minimnya pasokan air bersih ini juga lebih lanjut dapat memunculkan konflik antar masyarakat. Betapa tidak, kelangkaan air bersih menjadikan orang kehabisan waktu, tenaga bahkan dana untuk mendapatkan akses akan air bersih, sehingga tak jarang ditemukan konflik yang berlatar belakang perebutan terhadap sumber atau akses akan air bersih. C. Persediaan pangan dunia. Di samping air bersih, pangan merupakan komoditi penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Hal ini karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki. Beberapa daerah terpenuhi kebutuhannya akan pangan, namun di beberapa daerah banyak masyarakat yang masih kekurangan pangan, sehingga problematika kekurangan pangan masih menjadi momok yang menghantui penduduk dunia. Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab yaitu pertumbuhan penduduk manusia yang tidak sejalan dengan produksi pangan dunia, sehingga kekurangan pangan masih terjadi atau dapat juga dikarenakan faktor keadilan dalam pendistribusian sumber-sumber pangan tersebut yang tidak merata. Kekurangan pangan adalah problematika sosial yang tidak dapat diabaikan. Kekurangan pangan dapat menimbulkan munculnya problematika baru yaitu kelaparan. FAO, Food and Agriculture Organization, mencatat bahwa saat ini kurang lebih 200 juta orang kekurangan pangan. Bahkan penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan meningkat menjadi 2 kali lipat sehingga kebutuhan akan pangan pun semakin tinggi. Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan menegaskan bahwa walaupun saat ini ada kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi dan pertanian, namun penderitaan yang paling tua dan mendasar yaitu kelaparan masih ada di dunia ini. Hal ini sangat ironis mengingat ada sebagian penduduk dunia yang cukup mendapatkan pangan, namun sebagian penduduk lainnya harus kekurangan akses makanan. Bahkan sebuah pepatah pernah mengatakan bahwa kematian saat perang terjadi adalah hal yang wajar, namun harus menderita hingga mati karena kelaparan adalah suatu pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Hubungan lingkungan dengan kesejahteraan, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan erat antara lingkungan dengan manusia. Lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian, lingkungan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Manusia mengusahakan agar lingkungan mempunyai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup secara baik. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ke dalamnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. 1.
Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. 5. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur hak, kewajiban, dan peran warga negara perihal pengelolaan ini. Hak, kewajiban dan peran itu sebagai berikut. 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 4. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 5. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Sejak awal, manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam perjalanan hidupnya guna mendapatkan kesejahteraan. Manusia membuat, menciptakan, mengerjakan, dan memperbaiki berbagai hal yang ditujukan untuk kepentingan hidupnya. Pertumbuhan penduduk akan selalu berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Penduduk dengan segala aktivitasnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Demikian pula makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Lingkungan hidup bisa berdampak positif dan negatif bagi kesejahteraan penduduk. Beberapa problema lingkungan hidup dewasa ini antara lain: 1. Pencemaran, polusi, lingkungan, yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. 2. Masalah kehutanan, seperti penggundulan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. 3. Erosi dan banjir. 4. Tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. 5. Menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. 6. Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk, seperti gatal-gatal, batuk, infeksi saluran pernapasan, diare, dan tipes. Demikianlah materi kuliah kita kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Terima kasih. Thank you.